Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah pengantar matematika Fazi akan menjelaskan mengenai aplikasi Hesita Fajiset, di mana pada kesempatan kali ini jurnal yang kami ambil yaitu jurnal yang berjudul Analisis Kelayakan Rencana Investasi Travel Baru menggunakan metode Hesita Fajiset. Adapun jurnal yang kami gunakan yaitu jurnal yang diupload di Journal of Industry Engineering and Management System, yang mana penulis dari jurnal ini yaitu Andreas Siptijono dan Yurida Ekawati. Baiklah, untuk anggota kelompok kami sendiri itu terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah Cynthia Landari, Siti Saleha, kemudian Mia Karlina Hutagalung, dan Miftahul Aulia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik 2017, perkembangan transportasi di Indonesia terbilang cukup cepat. Hal ini dibuktikan dengan jumlah kendaraan yang terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2017, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia sudah mencapai 138,56 juta unit. Pertumbuhan kendaraan pribadi dan kendaraan umum tidak seimbang sehingga menyebabkan masalah yang serius, yaitu kemacetan. Masyarakat mulai beralih kembali menggunakan transportasi umum untuk mengurangi dampak kemacetan. Suatu perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa transportasi umum berencana untuk menambah unit travel baru, namun belum dilakukan uji kelayakan usaha terkait hal tersebut. Metode Hesita Fajiset digunakan untuk memodelkan segala bentuk ketidakpastian yang dapat menyebabkan kerugian. Adapun beberapa aspek yang dianalisis meliputi pemasaran, teknis, hukum, finansial, dan risiko yang mungkin timbul. Studi kelayakan dan perhitungan biaya modal juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini. Adapun metode penelitiannya, yang pertama itu pengamatan awal dan identifikasi masalah. Pengamatan awal dilakukan untuk identifikasi masalah yang dialami oleh perusahaan, yaitu terkait dengan rencana investasi. Yang kedua, perumusan masalah. Inti dari perumusan masalah ini adalah menentukan masalah utama yang ditemukan pada perusahaan, yaitu terkait dengan kelayakan rencana investasi. Selanjutnya yaitu penentuan tujuan dan batasan penelitian. Adapun tujuan utama dari penelitian ini tidak hanya melakukan analisis kelayakan usaha, tetapi juga memperhitungkan risiko dan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerugian. Selanjutnya yaitu melakukan studi literatur. Pada penelitian ini, studi literatur yang akan dipelajari adalah mengenai topik yang berkaitan dengan studi kelayakan usaha. Selanjutnya adalah jenis data. Di sini menggunakan 2 jenis data. Yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Kemudian melakukan studi kelayakan. Pada penelitian ini terdapat aspek yang akan dijadikan sebagai acuan dari studi kelayakan. Keempat aspek kelayakan tersebut adalah aspek pemasaran, aspek teknis, aspek hukum, dan aspek finansial. Selanjutnya adalah kesimpulan. Adapun simpulan yang diberikan dibuat berdasarkan hasil analisis, yaitu berdasarkan keuntungan yang diterima selama proyek dijalankan. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan. 1. Biaya operasional. Pada slide terlihat tabel 2 menjelaskan rincian biaya yang digunakan. Total biaya operasional yaitu 199.245.600. 2. Pendapatan. Perusahaan berasumsi bahwa pendapatan per hari 400.000, maka dalam sebulan mampu menghasilkan sebesar 12 juta. Kemudian, perkiraan pendapatan untuk 6 unit kendaraan travel dalam setahun sebesar 864 juta rupiah. Pendapatan tersebut merupakan hasil laba bersih ketika kendaraan travel beroperasi. Namun, nilai tersebut masih belum dipotong dengan biaya tenaga kerja dan biaya operasional. 3. Depresiasi. Harga 1 unit travel sebesar 350 juta rupiah dan keseluruhan harga perolehan untuk 6 unit travel sebesar 2,1 miliar. Berikut adalah rincian tabel penyusutan untuk rencana investasi yang dilakukan. Keempat, taxable gain atau taxable loss. Perusahaan berasumsi bahwa pada akhir tahun 2022, seluruh aset investasi masih memiliki nilai sebesar 1,2 miliar dengan asumsi 1 unit travel laku sebesar 200 juta. Oleh karena itu, perusahaan akan menerima taxable gain apabila sell fact value lebih besar dari book value atau taxable loss apabila sell fact value kecil dari book value.
Berdasarkan hasil sebelumnya, didapatkan book value sebesar Rp498.339.843. Maka, dapat disimpulkan bahwa perusahaan menerima taxable gain karena salvage value lebih besar dari book value. Untuk menghitung taxable gain yaitu salvage value kurang book value. Berikut adalah tabel 3 depresiasi menggunakan saldo menurun. Dan berikut tabel 4 initial investment dengan biaya modal Rp1,81 miliar. 5. Initial investment. Perhitungan initial investment ini akan digunakan untuk menentukan besarnya dana yang harus dipinjam dari bank antar daerah. Tabel 4 menunjukkan estimasi perhitungan initial investment. 6. Cash flow. Berdasarkan data yang didapatkan pada awal tahun 2018, suku bunga pinjaman dari bank antar daerah sebesar 10,86% dengan biaya provisi sekitar 1,2%. Maka, estimasi cicilan pinjaman yang harus dibayar setiap bulan sebesar Rp39.698.261. Setelah mengetahui seluruh biaya, pendapatan, depresiasi, dan lain-lain, maka langkah selanjutnya adalah menggambarkannya ke dalam cash flow diagram. Gambar 2 merupakan cash flow diagram. Yang ketujuh, payback period, yaitu dihasilkan seperti pada gambar PP sama dengan 4,173 tahun, yaitu 50 bulan. Yang kedelapan, minimum acceptable rate of return atau MARR, yaitu modal yang bersumber dari hutang adalah 78,35% dengan tingkat suku bunga pinjam 10,86% per tahun. Modal dari perusahaan sebesar plus 1,65% dengan tingkat pengembalian setidaknya harus sama dengan tingkat suku bunga deposito yang tertinggi yaitu 6,4%. Jika perusahaan tidak mempertimbangkan risiko investasi, maka nilai MARR adalah 9,89% dan jika mempertimbangkan risiko investasi sebesar 5%, nilai MARR sebesar 14,89%. Yang ke-9, hesitant fuzzy set, yaitu kegunaan dari hesitant fuzzy set yaitu untuk menangani ketidakakuratan di mana terjadi dua atau lebih sumber ketidakjelasan yang muncul secara bersamaan. Metode ini akan mempresentasikan segala sumber ketidakjelasan dan ketidakakuratan yang mungkin dapat menimbulkan risiko kerugian. Beberapa parameter yang ditangani adalah first cost, uniform annual cost, uniform annual benefit, umur investasi atau N, tingkat suku bunga diamalkan I, dan salvage value annual. Tabel proses fuzikasi bisa dilihat pada slide berikutnya. Yang ke-10, penilaian kelayakan rencana investasi. Penggunaan present work ini didasarkan pada konsep ekuivalensi di mana semua arus kas masuk dan arus kas keluar diperhitungkan dalam titik waktu sekarang dengan suatu tingkat pengembalian minimum yang diinginkan. Diperoleh hasil dari perhitungannya yaitu Rp277.494.127 sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi yang akan dijalankan layak untuk diterima karena nilai PW-nya besar dari nol. Besarnya keuntungan dari rencana investasi tersebut dapat dihitung menggunakan rumus IRR yaitu Internal Rate of Return. IRR dapat dicari dengan cara membandingkan nilai PW yang bernilai positif dengan PW bernilai positif. Selanjutnya itu kesimpulan. Yang pertama, perhitungan menggunakan metode payback periode menunjukkan bahwa seluruh modal investasi akan terlunasi dalam waktu 50 bulan. Kemudian diperoleh present worth-nya yaitu Rp277.494.127. Kemudian yang kedua, penelitian lebih lanjut dapat membahas mengenai studi kelayakan usaha menambahkan metode fusi lainnya. Dapat menggunakan fusi AHP yang dilakukan untuk menentukan lokasi usaha dalam aspek teknis. Kemudian terdapat beberapa metode fusi lain yang dapat digunakan seperti fusi Mamdani, fusi Sukamoto, dan fusi Sugeno. Sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.